Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Hari ini kita bertemu dalam acara Macarita APBN, mengawal APBN kita. Sore ini kita bersama Pak Dendi, Kepala Seksi PDMS KPPN Watampone. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu Pak ya. Nah, siang sore hari ini kita akan membahas tentang akhir tahun anggaran. Nah, akhir tahun anggaran ini identik dengan penumpukan volume pekerjaan di KPPN biasanya Pak ya. Nah, makanya dalam beberapa tahun terakhir itu diatur pedoman terkait dengan menghadapi LLAT atau langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran. Baik, Pak Dendi, kenapa sih Pak harus ada LLAT? Kenapa nggak dibiarkan ya udah berjalan seperti adanya misalnya gitu Pak? Nah, gini ceritanya. Begini ceritanya. Kenapa sih harus ada setiap akhir tahun tuh harus ada pedoman pembayaran dan penerimaan negara di akhir tahun anggaran 2022 gitu ya. Di tahun ini diatur di Perdirjen nomor 8 tahun 2022. Nah, ketika tahun-tahun sebelum ini, tahun-tahun sebelum ada Perdirjen tentang langkah-langkah akhir tahun gitu ya, kita nyebutnya langkah-langkah akhir tahun lah biar gampang kan, gitu kan. Nah, itu penumpukan SPM itu sering kali terjadi nanti di Desember, Padahal seharusnya SPM itu setiap bulannya, bahkan dari awal tahun nih, bukan hanya akhir tahun. Harusnya kan sudah ada sesuai dengan perencanaan kasnya. RPD. Ya, RPD ya. Halaman 3 DIPA yang kadang satker-satker ini masih hanya bagi rata saja sebenarnya. Ternyata, nah, langkah-langkah akhir tahun ini memetakan supaya SPM ini tidak terlalu lama dibayar, karena kan sebenarnya hak tagih SPM itu kan sebenarnya 17 hari kerja harinya sudah dibayar. Nah, kadang sering nih nanti di kayak bulan ini nih, bulan Oktober ini masih ada misalnya honor Januari lupa bayar atau perjalanan dinas. Nah, langkah-langkah akhir tahun ini nanti untuk mengingatkan ke Satker sebagai panduan, siapa tahu nih lupa kan. Jadi diingatkan nanti apa-apa saja sih yang perlu disiapkan nantinya, tanggal-tanggal berapa saja sih, gitu Mas Fahrul. Gitu. Berarti intinya pedoman ini untuk membantu gitu Pak ya, supaya teman-teman di satuan kerja itu punya jadwal gitu ya, dalam jadwal terus apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika menjelang akhir tahun anggaran gitu ya. Nah, kalau untuk seperti itu di satuan kerja Pak, itu apa yang harus dipersiapkan? Nah, ini supaya langkah akhir tahun ini berjalan dengan lancar Pak. Nah, ini ya, pertama-tama ini kopinya kenapa cuma satu? Ini salahin Aziz Pak. Iya, ini nggak apa-apa ya. Jadi nah itu tadi ya, apa yang perlu dipersiapkan itu ya, kurang cangkir satu. Kopi gitu ya, kopi ya. Banyakin kopi. Jadi apa-apa sih yang perlu diperhatikan bendahara, PPK, PPSPM, melihat lagi nih apa sih punya nggak nih tagihan-tagihan, dilihat lagi, dicek lagi semuanya. Tagihan-tagihan yang belum kebayar ada nggak tagihan-tagihan yang terselip atau apa, lihat dulu pagunya. Ada nggak pagu yang ternyata sudah minus? Nah, jadi pertama adalah tagihannya, kedua ketersediaan dananya. Pastikan ketersediaan dananya ada. Apakah ada yang masih diblokir? Nah, itu segera lakukan, buka blokir dan sebagainya. Kemudian apakah tadi ada yang pagunya harus digeser? Nah, nanti digesernya cukup POK atau harus revisi DIPA. Gitu. Untuk semua tagihan-tagihan itu nanti supaya nanti pada tanggal-tanggalnya nanti tidak telat bayar sehingga menjadi tidak bisa dibayar. Berarti kalau telat udah pasti nggak bisa dibayar Pak? Nah, itu kalau telat sebenarnya bisa dibayar dengan catatan dengan catatan harus menghubungi pihak-pihak terkait, misalnya apakah ke Kanwil DJPB atau ke DJPB pusat tergantung kewenangannya. Tetapi jangan sampai nih nanti ternyata dispensasi ini kan sifatnya kan tidak pasti ya. Belum tentu ketika Satker mengajukan
permohonan disetujui. Belum tentu kan dilihat misalnya, loh kok ini wajar ini harusnya, masa tidak diperhatikan. Nah, bisa saja nanti Satker itu tidak disetujui dispensasinya. Jadi untuk tahun ini juga dispensasi itu pasti akan lebih selektif, karena khusus KPPN Watampuan ini selama ini memang alhamdulillah nggak ada nih dispensasi. Jadi Satkernya tertib semua nih kita di sini. Alhamdulillah aman berarti Pak ya. Iya, mudah-mudahan tahun ini juga aman ya. Nah Pak, untuk akhir tahun ini kan terhitung dari Oktober, November, dan Desember ya. Ini kita sekarang berada di periode Oktober. Nah, supaya teman-teman Satker ini kita mengingatkan kembali nih. Nah, untuk bulan Oktober dan November ini, itu tanggal-tanggal krusialnya ada di mana, Pak? Boleh? Nah, iya. Lihat contekan juga. Saya nyilat contekan juga ini. Jadi untuk Oktober ini ya, untuk Oktober ini sebenarnya hari ini ya, ini kita ngerekam tanggal 13 Oktober ya, itu pendaftaran kontrak yang kontraknya ditandatangani dari awal tahun sampai dengan 6 Oktober. Tetapi tetap kontrak itu kan didaftarkan ke SPAN itu kan tetap batasnya 5 hari kerja ya. Sampai dengan 6 Oktober yang kemarin ditanggali sampai 6 Oktober, nah itu hari ini nih batasnya. Kemudian kalau ada adendum juga hari ini tanggal 13 Oktober. Lah, besok 14 Oktober untuk tagihan-tagihan tadi yang kita bahas tuh. Tagihan-tagihan dari Januari, Februari misalnya sudah ada pekerjaan sudah selesai. Nah, itu besok harus masuk tuh sampai dengan yang BAST atau termin BAPP-nya itu sampai 30 September. Nah, itu harus sudah masuk Mas Fahrul. Tanggal 14 ya? Ya, tanggal 14 hari Jumat besok ya. Nah, kemudian tanggal 21 Oktober Jumat berikutnya itu adalah untuk yang tanggal 1 sampai 1 Oktober sampai hari ini. Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dari tanggal 1 sampai hari ini itu Jumat depan tanggal 21 Oktober harus segera diajukan KPPN. Nah, di bulan November juga sama. Di bulan November di awal bulan tuh kita sambil ngajukan gaji induk ya, honor, uang makan itu juga jangan lupa. Untuk tanggal 14 sampai 31 Oktober, tagihan-tagihan yang 14 sampai 31 Oktober itu diajukan tanggal 4 November. Kemudian kontrak yang ditandatangani tanggal 7 sampai 31 Oktober atau kalau ada adendum-adendum itu tanggal 7 November tuh harus segera diajukan KPPN. Untuk yang tanggal 1 sampai 15 November, nah itu diajukan ke KPPN, SPM-nya itu tanggal 21 November. Gitu. Tapi tetap untuk kontrak ini tetap memperhatikan 5 hari kerja ya. Iya. Nah, kecuali yang memang yang tadi ya, yang sudah tanda tangan di tanggal berapa? 30 September itu terakhir tanggal 30 September itu terakhir 30 September terakhir tanggal 13 ya. Iya. Berarti di bulan Oktober sampai itu, dengan 6 Oktober. Oh, 6 sampai Oktober. Dengan berarti di bulan Oktober itu ada tanggal 13, ada tanggal 14, 21. Iya, 21. Nanti untuk yang kegiatan bulan November nanti kita jelaskan aja Pak di episode berikutnya. Nanti biar mereka lihat lagi ya, kita ulang lagi ya. Nanti kita tambahin kopinya. Iya, biar nanti ini kopinya biar sudah 2 gelas ini. Oke, jadi gitu Pak ya. Makasih Pak Dendi atas penjelasannya tentang LLAT yang tahun 2022, terutama terkait apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman di Satker serta tanggal-tanggal krusial di bulan Oktober. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sebenarnya.